Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini alhamdulillah di kesempatan malam ini saya bisa berkunjung bersilaturahmi ke Vihara Giri Toba Bandung. Dan di sini alhamdulillah saya disambut baik oleh Bapak Bambang. Beliau adalah rohaniwan Konghucu, dan oleh Bapak Sanjaya. Beliau adalah pemimpin dan ketua Vihara di Giri Toba Bandung. Dan di sini pun juga ada umat, yaitu Ci Yuli ya, bersama Ko Alung, yang insya Allah di sini kita akan membahas tentang diskusi pemahaman pembelajaran Islam, Konghucu, dan Buddha. Dan di sini pun juga nanti kita akan membahas tentang pembelajaran Tridharma dan juga Kejawen. Ya mungkin nanti yang bertanya di sini kita akan tanya jawab supaya membuka mata hati orang-orang yang gelap menjadi terang. Silahkan yang terhormat Bapak Bambang dan Pak Sanjaya, mungkin mau bertanya. Terima kasih ya, karena ini kita ingin membuka wawasan antara kita antar umat beragama. Kita menyesuaikan satu wawasan kita dulu. Yang pertama adalah bahwa agama itu bersifat universal. Betul. Dan membawa nilai-nilai yang universal yang mengajarkan kita semua untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Betul. Menapaki hidup yang lebih baik. Betul ya? Iya. Kurang lebih sama ya. Karena kalau misalkan kita membahas tentang pembelajaran Tridharma, Tridharma itu secara harfiah itu kan artinya 3 ajaran kebenaran. Ya. 3 pembelajaran yang memang di situ isinya semua kebenaran-kebenaran yang memang dianut oleh Konghucu, Taucu, dan juga Buddha. Nah, di sini pun juga sahabat IMP, walaupun kita berbeda agama, tetapi tetap pada satu tujuan. Karena di setiap agama itu kita membawa kitab masing-masing. Seperti di Islam nih, mujizatnya adalah kitab Al-Quran. Di Buddha adalah kitab Weda. Di Konghucu pun juga itu ada kitab Susi Wejing. Nah, di situ pun juga sama, mengajarkan tentang cinta kasih, saling menghormati, menghargai kepada sesama. Pak Sanjaya, silakan. Saya ingin menanyakan bahwa dari ajaran Buddha yang diberikan oleh Sang Buddha itu dengan tingkatan Islam ya, itu dalam ajaran Sufi yang seperti apa gitu. Dan asal usul riwayatnya Siddhartha terutama ada yang dikatakan dari versi Islam keturunan Nabi Sulaiman sehingga turun-temurun sampai ke Prabu Siliwangi dan Ibu Ratu juga. Mohon Ibu Haji memperjelas versi Islam seperti apa dan yang telah menguasai beberapa kitab. Jadi kalau di agama Islam, agama Buddha itu tua. Karena sebelum ada Islam, agama Buddha itu memang sudah ada. Asal muasalnya itu adalah dari kerajaan Ambrawa yang memang dipimpin oleh Uyut Semar. Sedangkan Uyut Semar kalau misalkan kita menghitung beliau itu ada di zaman apa? Itu ada di zaman 40.000 tahun yang lalu. Berarti itu sangat jauh dengan tahun sekarang gitu. Tetapi di dalam agama Islam itu udah tercantum juga di dalam kitab Qisas Al-Anbiya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam memang menurunkan agama Buddha dan juga banyak umat-umatnya yang memang mengajarkan tentang cinta kasih kepada Tuhan yang Maha Esa. Walaupun orang mungkin mengetahuinya Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah Islam, tetapi kita harus melihat bahwa agama kita terdahulu itu sebelum adanya Islam itu adalah Buddha dan Hindu. Konghucu juga sama, itu adalah agama yang memang bisa dikatakan tua usianya. Karena kalau Islam itu hadir dan muncul di saat adanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang memang Allah memberikan mujizat Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan Pak Sanjaya bertanya bahwa apakah benar Buddha itu memang diturunkan dan itulah langsung dari Nabi Sulaiman alaihissalam, itu benar. Karena Nabi Sulaiman alaihissalam adalah anak dari Nabi Daud alaihissalam yang memang memegang kitab mujizat yaitu Zabur. Ya mungkin Pak Bambang atau Pak Alung atau Ci Yuli juga mau bertanya tentang apa gitu. Kalau dari nilai-nilai kita kan, kalau agama Konghucu itu menyatakan bahwa
semua manusia itu bersaudara. Betul. Dan ya dalam isu-isu belakangan ini kan banyak isu-isu perpecahan dari sini. Tapi kita tetap menekankan bahwa semua manusia itu bersaudara. Nah, dari sisi bagaimana pandangan dari sisi Islam? Karena belakangan ini kan banyak orang yang punya semangat-semangat yang berbeda ya. Jadi kita bagaimana dari sisi Islam? Karena Konghucu menyatakan semua bersaudara. Di 4 penjuru lautan semua bersaudara. Jadi sebenarnya di Islam juga sama ya, saling menghormati, menghargai kepada sesama. Bahkan bisa dikatakan setiap agama punya mujizat masing-masing. Di Konghucu yang memang memegang kitab Suci Weijing itu mengajarkan tentang kebaikan. Di Buddha pun juga memegang kitab Weda itu mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi di sini mungkin ada poin sama-sama di setiap Islam itu ada poin kekurangan dan ada juga poin kelebihan. Tetapi kelebihannya itu kalau misalkan di Islam itu kelebihannya banyak leluhur-leluhur kita terdahulu yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala yang memang menyebarkan kebaikan dan menyebarkan agama Islam di setiap pelosok-pelosok. Di Konghucu pun juga banyak leluhur-leluhur yang memang itu leluhur tersebut memang masih keturunan dari Uyut Semar. Uyut Semar, terus dari Nabi Sulaiman yang memang sama juga mengajarkan tentang cinta kasih dan sayang kepada sesama. Di Buddha pun juga sama. Tetapi di sini memang ada poin-poin yang kurang yang sekarang ini marak terjadi terpecah belah tentang keimanan. Padahal keimanan itu adalah hal yang paling wajib bagi semua makhluk yang beragama. Baik itu agama Islam, Buddha, Hindu atau Konghucu. Cuman di sini kita harus bisa mawas diri terhadap apapun yang sedang kita jalani di muka bumi ini. Seperti pada halnya spiritual. Spiritual itu sangat penting, bisa dikatakan kalau di Islam itu goib. Goib itu termasuk ke dalam rukun iman yang dimana kita harus percaya dengan adanya goib. Di sini hal spiritual ada yang beda antara di Islam atau di agama lain. Mungkin kalau di Islam ini spiritual yang memang sering dilakukan oleh waliullah itu dengan cara berpuasa mutih. Mungkin kalau misalkan di agama lain tuh bermeditasi. Nah, bermeditasi seperti apa caranya gitu kan. Kalau di Islam itu memang berpuasa mutih, menyepi di tempat yang jauh dari keramaian, membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti zikrullah gitu. Nah, mungkin di sini saya juga ingin bertanya balik kepada Pak Bambang dan Pak Sanjaya, kalau misalkan di agama Buddha seperti apa dan juga di agama Konghucu seperti apa cara bermeditasi untuk mendapatkan hal spiritual agar kita bisa membuka kebatinan, bisa lebih menghargai, menyayangi dan menghormati sesama. Dalam meditasi ini ada tingkatan untuk ketenangan batin, ketenangan pikiran, ada juga meditasi untuk menyerap tenaga energi, jadi sehingga menjadi suatu ilmu kekuatan di badan kita. Jadi bisa mengeluarkan energi panas untuk pengobatan. Ya. Nah, ini ada tingkat-tingkatan. Lagian kalau dalam meditasi di agama Buddha mungkin tahu itu melalui pembukaan sakral-sakral. Ya. Mungkin di Islam juga ada ya, melalui kalau nggak salah saya dulu mempelajari juga dengan teman kita ada 7 latifatul qalbi ya, itu nggak? Betul. Nah, mungkin dari tahapan dari Buddha juga sama, ada cakra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ya kita harus menyesuaikan antara hati dan pikiran. Selama meditasi itu yang bisa membuahkan hasil menjadi tercapainya keilmuan, itu adalah harus mengikis suatu kekotoran batin dulu. Betul. Nah, baru sampai ada ilmunya yang di badan kita ada getaran. Jadi kita juga mencapai kesempurnaan tiap hari sembahyang. Jadi akhlak kita harus bersihkan dulu. Pikiran kotor, negatif, apalagi dengan iri dengki itu tidak akan sampai kesempurnaan. So, kalau menurut kita Tuhan itu bukan melihat manusia rajinnya sembahyang, tapi mencermin
kebersihan hati, ketulusan hati. Gitu. Kalau kita masih ada iri dengki sirik, apalagi banyak rekayasa untuk menjatuhkan sesama umat atau menjatuhkan sesama teman, berarti itu tidak akan mencapai segimana rajinnya sembahyang 100 kali sehari tidak akan diterima oleh Tuhan. Paham? Tidak mendapat ganjaran. Nah, kalau menurut versi Islam bagaimana dalam Al-Quran atau hadisnya? Tolong diperjelas. Jadi sebenarnya jadi kesamaannya gitu. Iya. Sebenarnya sama aja sih ya, di dalam Islam pun juga kan kalau Pak Sanjaya barusan itu kan mengambil di dalam kitab Tripitaka ya Pak ya, Nah. semua itu. Nah kalau misalkan saya ini mengambil di dalam Patul Kolbi, yang utama itu adalah kolbu yang paling dalam yang harus bersih, lebih kembali ke akhlak, karena itu akhlak adalah yang utama. Bahkan kalau misalkan kita memiliki sifat hasad, yaitu iri dengki, yang jelas jangankan di akhirat, di dunia saja sudah tidak mempunyai kenyamanan hidup. Karena Allah pun juga akan murka terhadap orang yang memiliki hasad. Nah jadi sebenarnya di agama Pak Sanjaya dan di agama Islam pun juga itu sama, ada kesamaan. Cuman kalau misalkan di Buddha itu kan ngambilnya di dalam kitab Tripitaka ya Pak ya, kalau di dalam Islam itu ngambilnya di dalam kitab Patul Kolbi. Satu lagi saya mau tanya, apakah betul aura kita adalah suatu cermin dari hati kita? Kalau hati kita bersih, aura wajah pasti bersih ya. Nah, bersih itu kan jadi melancarkan perezekian. Kalau kita auranya hitam atau kotor, batinnya akan terhambat. Apakah betul itu? Itu sangat betul. Karena kalau di Islam itu masuk ke dalam mukadimah ya, bahwa aura itu adalah yang utama yang bisa terlihat oleh mata basyar, yaitu mata lahiriah. Karena kan kalau aura itu terlihat dari wajah. Contoh nih kalau misalnya saya lihat Pak Sanjaya gitu kan, auranya tuh kelihatan putih, bersih. Walaupun yang saya lihat di dalam rezeki ada saja mengalir, memang yang besar memang belum keterima ya Pak Sanjaya. Cuman di sini saya lihat kesucian dan keikhlasan dalam kolbu Pak Sanjaya. Pak Sanjaya ini tidak pernah mempunyai hati yang iri kepada siapapun. Bahkan banyak orang yang menyalahartikan kebaikan Pak Sanjaya, tetapi Pak Sanjaya selalu mendoakan yang terbaik untuk orang itu. Ya, kita juga banyak sedikitnya belajar dari sejak bujangan ya Pak Haji, sampai saya tawasulan kaliwonan dengan orang-orang ahli sufi dari jam 10 malam mulai sampai subuh tidak boleh tidur, kembali lagi sore nanti harus tidurnya. Jadi saya juga belajar untuk mengikis kotoran batin, pemahaman, dan ikut sertakan kolaborasi dengan universal ajaran agama yang lainnya. Seperti itu. Jadi itu suatu ilmu untuk mendidik, meluruskan akhlak kita, jangan sampai melenceng hati kita kemana saja. Itu pelatihan, tapi nggak sebentar, lama juga. Gitu. Dan mohon maaf sekali ya, ini bukan memamerkan diri ya. Memang dulu juga saya banyak tamu pasien yang hadir, cuman saya stop nanti taruh ngetop kali. Banyak yang punya penyakit sampai dioperasi di sini nggak sembuh, terus saya kasih air sampai sembuh, ya saksinya ada Bayu. Terus yang kena santet sampai kasih air pusing, sudah kebantet kemana-mana. Bukan ini hanya menceritakan ya, sampai kasih air sembuh dengan ayat suci Al-Quran gitu. Saya sampai ngisi air mungkin ratusan ayat, ribuan kali wirid sampai berapa ayat. Ternyata suatu kemujizatan yang luar biasa itu. Air sampai bisa orang yang kena santet terus dia minum pusing, terus kedua kali suruh mandi dan minum keluar jarum berkarat. Nah, terus yang ketiga ada seorang paranormal. Ya, istrinya bilang sama anaknya, waduh, si Andi ya, bagian lain cina, aduh, main, ketahuan cina ya, nah, saling buaya. Ternyata akhirnya ya saya ngawirin semalam Jumat, terus saya sesajen sampai 2 jam, 3 jam, akhirnya saya kasih minum air itu sama Pak Andi sampai panas
badannya asal dibalut cengkeh, aduh saat senang diberi yang batu pada sama saya sampai hilang ilmunya semua. Nah itu bukan sudahnya, itu suatu kemujizatan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Betul sekali, saya meyakini saksinya ada ini. Saya banyak diam, pura-pura belawan saya hidupnya. Orang mau melecehkan silakan. Karena kan ada tasawuf itu dipelajari oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar, yang dimana tasawuf tersebut itu diajarkan ke setiap berbagai agama. Nah, tasawuf itu mungkin mayoritas orang mengetahui bahwa hanya Islam saja yang mengenal tasawuf, tetapi tidak. Karena sesungguhnya tasawuf itu berhak dimiliki oleh semua agama. Karena di setiap agama masing-masing itu mempunyai keyakinan masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tasawuf Pisobri itu memang diajarkan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar kepada orang-orang pilihan. Pada saat itu Kanjeng Syekh Siti Jenar dianggap sesat, tetapi beliau tidak pernah patah semangat dan selalu bermunajat kepada Allah untuk bisa menebar kebaikan, tidak hanya ke satu agama saja, tetapi ke berbagai agama. Nah, tasawuf Pisobri itu memang meliputi ke dalam perihal terapi pengobatan, yang memang pada saat itu selalu diamalkan oleh orang-orang untuk bisa mendapatkan ilmu kebatinan di dalam terapi pengobatan yang disebut dengan Yensin pada saat itu. Ilmu tersebut itu pernah diajarkan oleh beliau kepada salah satu yang mempunyai kebatinan tingkat tinggi itu, yang memang sufisme, yang memang mengamalkan ajaran-ajaran sufi. Karena kan kalau misalkan kita melihat sufi itu seperti apa, sufi itu kan ilmu tingkat tinggi ya, yang memang dianggap oleh orang lain itu bisa gila kalau tidak ketaikan gitu kan, kalau nggak bisa sampai nyampe taraf. Ternyata sufi itu sungguh luar biasa kalau kita mau bersungguh-sungguh mengamalkan. Sufi yang dibarengi dengan tasawuf Pisobri itu akan menghasilkan aura keputihan di dalam wajah kita, dan akan bisa menghasilkan ilmu terapi yang bisa mengobati orang jarak jauh. Baik itu agama Islam. Kalau di agama Islam itu kan memang untuk mempelajari ilmu tasawuf Pisobri untuk pengobatan itu dengan memperbanyak mengamalkan surat Al-Ikhlas. Insya Allah kalau misalkan kita bersungguh-sungguh itu bisa. Seperti tadi yang Pak Sanjaya sampaikan, menceritakan tentang mengobati beberapa banyak orang. Saya yakin, saya percaya, karena yang dipelajari oleh Pak Sanjaya pun juga tasawuf Pisobri. Jadi saya tidak berpuasa, hanya dengan diri dan keyakinan. Karena tadi yang saya sampaikan kan sesuai dengan keyakinan masing-masing, sedangkan amalan tersebut sama Syekh Siti Jenar itu diamalkan dan disiarkan kepada berbagai agama. Jadi memang itu udah matang. Cuman di sini banyak bentrokan yang memandang tentang ajaran ilmu tasawuf Syekh Siti Jenar itu sesat. Padahal dengan manunggaling kaula Gusti, mungkin orang lain menganggap bahwa oh iya, Syekh Siti Jenar itu menganggap dirinya itu adalah Allah, menganggap dirinya itu adalah Tuhan. Padahal bukan seperti itu. Banyak orang yang menganggap oh Syekh Siti Jenar tidak sembahyang, padahal beliau sembahyang tetapi tidak terlihat oleh orang lain. Jadi di sini pun juga kita sebagai sesama memang yang harus diutamakan itu adalah adab yang benar, supaya kita juga bisa menjalin hubungan tali silaturahmi dengan semua manusia, yaitu saudara kita semua. Karena kan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga menurunkan semua agama itu tujuannya tetap sama, hanya beda namanya saja. Bu Haji, saya mau menanyakan, ini adalah Dewa Pantong adalah panglima perang zaman kerajaan atau kerajaan Sangkok, Sangkok. Ya. Ini adalah panglima yang 7 dan 9. Yang ini, yang pinggir ya? Yang terakhir Yang ya. tengah. Ini yang tua. Menurut penerawangan Bu Haji, auranya atau gaibnya bagaimana, dan sejarahnya mungkin secara Islam mungkin, dan mungkin saya kira nggak ada dua ya, satu nabi pasti berbeda nama aja. Betul. Allah menciptakan satu nabi pasti untuk semua kalangan agama mungkin ya. Betul. Seperti yang di sini kan ada Nabi Kongcu ya. Ya, Ada. di Konghucu. Nabi Kongcu itu sebenarnya itu nabi, dan sama kalau di Islam itu bisa dikatakan rasul juga.
tetapi hanya berbeda nama. Contoh seperti halnya Nabi Musa menjadi Nabi Mose, terus Nabi Isa menjadi Isa gitu kan. Nah ini Nabi Nuh itu sebenarnya kalau misalkan di agama Islam itu jati diri tidak jauh beda dengan yang disebut Nabi Khidir alaihissalam. Beliau adalah nabi yang paling tua di antara nabi lainnya yang memang pernah hidup di dua masa. Pada masa zaman terdahulu, zaman kerajaan Amrawa, beliau menjadi seorang rasul yang banyak umatnya, banyak pengikutnya di dalam ajaran kebenaran. Dan seperti panglima yang tadi Pak Sanjaya tanyakan, itu adalah sahabat. Kalau di Islam ya, disebutnya sahabat. Itu beliau memang terlahir pada masa dinasti Ming. Dinasti Ming yang dimana beliau itu adalah seorang panglima yang gagah, adil, bijaksana, dan bisa dikatakan sampai sekarang itu beliau moksa, tidak meninggal. Makanya kenapa bisa ada patungnya di mana-mana gitu kan? Karena itu adalah seseorang yang moksa, yang menjadi seorang pahlawan di zaman pada dinasti Ming yang mengajarkan kebaikan kepada seluruh bawahan-bawahannya, yaitu bisa dikatakan seluruh umatnya. Di sini juga ada Prabu Siliwangi ya. Ya, Prabu Siliwangi suatu raja, dia mah mungkin imam-imamnya lah ya. Nah, dalam versi tasawuf, mohon maaf ini menanyakan apakah sama Syekh Sultan Abdul Qadir Jalani, Sayyidina Ali sama Prabu Siliwangi, karena kemujizatan itu yang dites oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencabutan tongkat kok sama semua. Nah, apakah siapa Sayyidina Ali, siapa Syekh Sultan Abdul Qadir Jalani, siapa yang Prabu Siliwangi, apa sama itu juga atau berbeda? Ini secara ilmu tasawufnya gitu ya. Kalau itu 3 orang yang berbeda. Bisa dikatakan 3 kekasih Allah yang berbeda. Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah raja dari para wali. Sayyidina Ali itu adalah sahabat yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Prabu Siliwangi adalah raja yang memang adil dan bijaksana, yang bisa memberikan kemakmuran kepada rakyatnya pada saat itu. Cuman di sini ada kesamaan karena memang bisa dikatakan itu garis lurus, masih seturunan dari Sayyidina Ali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Prabu Siliwangi, dan kesini-kesini masih banyak juga kekasih-kekasih Allah yang memang satu jalur, cuman dengan memiliki mujizat yang sama. Nah, saya mau tanya lagi, Syekh Sultan Abdul Qadir Jalani kan dilahirkan di Baghdad ya. Nah, di antara Wali Songo itu emang apakah betul ada keturunan Chinese? Tapi wajah kulitnya seperti orang Arab, orang Sunda. Nah, saya tanya juga ini, apakah betul itu kelahiran orang Chinese itu? Kalau kita membahas tentang asal-usul dari Wali Songo, itu tercantum di dalam Suluk Linglung. Itu adalah kitab yang memang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Bahwa 9 Wali Songo itu kenapa berada di Jawa? Karena memang semuanya itu masih ada keturunan dari Chinese, yaitu dari Cina, yang memang Cina itu mu'alaf menikah dengan orang Baghdad, orang Yaman, orang Maroko, dan juga ada yang menikah dengan orang Indonesia. Jadi campuran-campuran. Nah, kenapa Wali Songo identik dengan kejawen, yang memang kejawen itu adalah warisan dari leluhur yang tidak bisa dicampur adukan dengan apapun dan tidak pernah terjamah dengan apapun, yang disebut dengan Manggaling Kaula Istuning. Nah, semua bahasa kejawen tersebut dimiliki dan dijadikan patokan contoh oleh Wali Songo. Dan Wali Songo tersebut pun juga menguasai tentang berbagai etnis, baik itu etnis di agama Islam ataupun di agama yang lainnya. Tetapi di sini Wali Songo yang 9 menurut saya itu luar biasa, karena tasawufnya yang memang beliau miliki itu sudah mencapai ke dalam taraf. Nah, turunan dari siapa? Kita membahas yang satu aja dulu, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Itu kan keturunan dari Pajajaran. Tetapi kenapa Pajajaran identik sangat dekat, sangat lekat sekali dengan Chinese, atau bisa dikatakan dengan Tionghoa.
Karena ada kekerabatan yang sangat erat. Karena waktu itu memang ada kisah yang menceritakan tentang Mingseng, bahwa Mingseng itu adalah kekasih Allah, sedangkan itu adalah keturunan asli Tionghoa, bahkan bisa dikatakan putra Tionghoa. Tapi beliau memang mu'alaf, menguasai tasawuf Pisobdi yang tadi saya sebutkan. Kalau di Tao atau Konghucu kan ada semodel kemasukan roh halus ya. Nah, dalam versi Islam ada, kalau Islam mungkin ada ketikusan, ngangkir, bisa dipanggil. Itu betul masuknya full atau roh suci atau gimana? Kalau di Islam untuk memanggil waliullah itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Mungkin kalau misalkan di agama lain itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Tapi kalau misalkan di agama Islam itu ada yang disebut dengan tawasul ya. Tawasul yang disebut dengan salam hadir. Itu untuk mengangkir leluhur kita supaya hadir dan ikut memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saya mau tanya, ini kan ada Cheng Ho. Ya. Cheng Ho, kalau nama Indonesia Kidapu Awang ya. Nah, ini bagaimana sejarahnya, lebih tua Wali Songo apa Panglima Cheng Ho ini? Dan sejarahnya dari atasnya gimana, silsilahnya turun-temurun sehingga beliau ini menyebarkan agama Islam di Indonesia sambil bisnis gitu ya. Iya, Nah, berniaga. Berniaga. Terus terlambung kapalnya ada di Semarang. Ya, ada Kiai Jangkat, Kiai apalagi lah. Gitu. Saya pengen tahu sejarahnya. Jadi bagaimana sebenarnya yang mendetilnya. Jadi sebenarnya kalau sejarahnya mah berbarengan ya, Pak Sanjaya. Sejarahnya itu berbarengan antara Wali Songo dengan yang ada di belakang saya ini. Tetapi sebenarnya ini mengandung simbol tentang masalah ilmu perniagaan di dalam Wali Songo. Karena kan Wali Songo itu walaupun kekasih Allah, tetapi beliau itu sangat menguasai dan piawai dalam ilmu politik dalam perdagangan, politik dalam Islam, politik dalam dakwah, dan juga politik dalam perang. Jadi sebenarnya kalau misalkan untuk sejarah, kalau kita kupas itu panjang lebar ya, mungkin nanti kita akan kupas lagi untuk episode kedua gitu. Mungkin kalau untuk sekarang, bahwa dengan sejarah tersebut di sini sangat berperan waliullah yang disebut dengan Wali Songo yang pernah menyebarkan agama Islam di pelosok-pelosok negara Indonesia juga ke berbagai negara lainnya. Terus saya mau tanya, kalau di versi Buddha ada Kuan Yin ya, Iya. terus ada Sang Buddha, terus ada Tuan Kong, ada Dewa Bumi, ada Sang Pokong, terus ada Dewa Keuangan, terus Siwangi, terus apa yang Dewa Cawang Pusat, ahli neraka. Kalau di Islam malaikat atau nabi siapa aja, mohon dijelaskan. Kalau untuk di agama lain kan bisa dikatakan itu dewa ya, dewa-dewa kayak Dewa Macan tadi gitu kan. Itu sebenarnya kayak Dewa Macan itu jelmaan dari Prabu Siliwangi. Terus Dewa Keuangan sebenarnya itu jelmaan dari malaikat rahmat. Terus seperti yang disebut dengan Dewa Jodoh gitu kan, itu jelmaan dari malaikat Mikail. Jadi sebenarnya sama, cuman hanya beda nama saja. Dan kalau misalkan yang saya lihat seperti patung-patung yang ada di sini itu sebenarnya itu isi, tidak kosong. Karena ada yang memasuki ke dalam patung-patung tersebut, itu yang disebut dengan Roh Kudus. Nah, saya mau tanya lagi, kalau kita setelah meninggal, kalau di dunia ini kan ada agama Islam, Konghucu, Buddha, ya, Hindu, Protestan, Katolik. Setelah kita mati di alam sana, alam amal atau alam agama itu? Sebenarnya kalau di sana itu adalah alam amal. Jadi, kalau untuk agama apapun itu berhak untuk masuk surga ataupun juga neraka, tergantung amal kita. Jadi amal kita itu nanti kan ditimbang, yang baik mungkin itu akan masuk surga, yang nggak baik itu pasti akan masuk neraka. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam neraka dan surga itu melewati beberapa tahapan alam, tapi tetap kita masuknya ke dalam amalikul kudus. saya kemarin ini membuka konten Ibu mengenai mati suri. Iya.
mungkin bisa menceritakan tentang alam yang setelah mati itu ya. Betul. Nah, bagaimana, ada apa aja di alam yang berikutnya? Jadi itu bisa dikatakan yang disebut alam kebangkitan sesuai yang ada di dalam kitab Ridatul Al-Qadir bab 41. Jadi di saat kita meninggal itu kita masuk ke dalam suatu alam yang disebut dengan musyahadah. Musyahadah itu adalah alam di mana kita harus mempertanggungjawabkan amal kita. Kalau misalkan amal kita baik, itu akan diberikan jalan yang sangat lurus tanpa adanya hambatan. Tetapi kalau amal kita kebanyakan buruk, itu jelas yang kita lalui itu adalah jalan-jalan batu yang terjal, yang dimana kita itu tidak bisa melewati jalan tersebut. Karena pernah saya mengalami mati suri beberapa waktu lalu, di situ sungguh sangat luar biasa ya, banyak sekali hal-hal dan keajaiban dari Allah yang diperlihatkan kepada saya, yang dimana pada saat itu banyak sekali orang-orang yang terjatuh dan tidak bisa nyampe ke dalam musyahadah. Kalau untuk bangkit lagi, Kalau untuk masalah kan ini mati suri, udah mati suri disebutnya. Untuk balik lagi, itu keajaiban dari Allah yang memang dimana kita tidak tahu, yang jelas kita bangun kembali gitu. tahu-tahu bangun begitu aja. Bangun begitu saja. Nah, pada saat itu mati surinya berapa lama, Bu? Pada saat itu hanya 3 jam saja sih, Oh, Pak. 3 jam. Nah, saya mau tanya. Bener-bener nggak bernapas, Pak. Iya, karena udah dinyatakan meninggal. Tetapi pas waktu dinyatakan meninggal, saya sendiri melihat jasad saya sendiri seperti apa gitu kan. Banyak tamu yang datang yang ngelayat gitu ya. Sendiri Tapi melihat diri melihat. sendiri. Setelah melihat hanya beberapa detik saja, di situ langsung masuk ke dalam alam musyahadah yang dimana semuanya itu serba putih. Terus seperti ada asap-asap awan. Nah, Tadi di situ yang nggak memang bisa melihat, yang nggak bisa naik maksudnya apa? itu Nggak yang bisa amalnya- melewati apa? amalnya buruk. Oh. Karena alam musyahadah itu adalah alam yang dimana kita harus bisa mempertimbangkan amal kita. Dan mungkin Enggak. sebelum mati suri, mungkin itu ibu mungkin mempelajari ilmuwan ya, mungkin tanya wirid atau lagi sembahyang atau bagaimana sehingga mendapat suatu kemujizatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa itu. Intinya itu dari keberkahan amalan-amalan saja sih. Karena memang dari dulu sampai sekarang saya paling senang wirid gitu ya Pak ya. Paling senang wirid. Mungkin itu barokah dari amalan bisa nyampe ke titik mati suri, dan di situ Allah perlihatkan keajaiban-keajaiban yang dimana saat saya bangun itu mengerti tentang alam kebangkitan gitu. Bu, tadi kan mati suri, bisa melihat diri sendiri dan orang lain yang lagi berdatangan. Bisa tahu nggak orang berdatangan itu benar-benar mendoakan kita dengan tulus atau tidak? Bisa dilihat nggak? Bisa dilihat bahwa yang datang itu melayat mendoakan yang terbaik. Kami mengucapkan terima kasih kami atas nama Viara Toba dan Bapak Bambang dari Umat Konghucu dan para umat di Toba atas kehadiran Ibu Andra Putri Tania. Putri Tania yang sudah meluangkan waktu untuk bekerja sama di Viara Toba untuk memaparkan diskusi pemahaman ajaran ini. Ternyata sangat berkesan, tidak ada perbedaan antara Islam, Konghucu dan Buddha. Kalau kita dipelajari, dikaji, sama satu tujuan, tidak ada perbedaan, hanya beda bahasa dan Beda nama. Beda nama. Ya, terima kasih. Semoga Sama-sama. Tuhan memberi berkah yang berlipat ganda ke semua umat. Semoga sehat dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat IMP, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian. Insya Allah kedepannya saya akan membahas lagi tema yang lainnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.